Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Rozi SPD MPD akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Posisi, Fungsi, dan Manfaat Media Pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salwa Zata Sabrina dengan NIM akhir 123. Lalu ada Ismi Yurida Islaha dengan NIM akhir 128. Selanjutnya ada Salsabila Wardatul Fajriyah dengan NIM akhir 134. Lalu ada Nur Intifada dengan NIM akhir 140. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfian Yahya dengan NIM akhir 153. Baik, langsung saja selanjutnya kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang posisi media dalam pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Itu sebabnya, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran yang mana posisi dari media pembelajaran sendiri adalah sebagai komponen komunikasi. Media pembelajaran sebagai salah satu alat atau metode yang digunakan oleh tenaga pengajar dalam mengefektifkan proses belajar mengajar memiliki posisi tersendiri dalam sistem pembelajaran. Berikut adalah gambar mengenai posisi media pembelajaran dalam sistem pembelajaran. Nah, pada gambar di atas, berdasarkan referensi Daryanto pada tahun 2010, dapat diuraikan bahwa posisi media pembelajaran dapat meminimalisir gangguan-gangguan yang bisa saja timbul saat proses transformasi ilmu pengetahuan berjalan. Untuk itu, adanya pengoptimalan posisi media pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu dengan mempertimbangkan media apa yang akan dipakai pada sistem pembelajaran nantinya. Barry Morris dalam Rusman pada tahun 2011 mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk bagan. Seperti berikut ini. Nah, pola pembelajaran di atas memberikan gambaran bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan media pembelajaran, baik software maupun hardware, akan membawa perubahan, akan bergesernya peran guru atau dosen sebagai penyampai pesan. Guru atau dosen tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran, melainkan guru atau dosen hanya berperan sebagai pengelola belajar yang memfasilitasi kegiatan belajar dengan melalui pemanfaatan dan optimalisasi berbagai sumber belajar. Dengan kata lain, di sini itu guru hanya sebagai fasilitator belajar karena dengan adanya media pembelajaran, siswa sudah dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai media dan sumber belajar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Nur Intifada, terima kasih atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Efektivitas proses belajar mengajar atau pembelajaran sangat dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, dalam pemilihan model pembelajaran haruslah relevan dengan metode yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selain metode, menurut Arsyad pada tahun 2002 dalam pemilihan media pembelajaran juga memperhatikan beberapa hal di antaranya yakni 1. Konteks pembelajaran, 2. Karakteristik pembelajaran atau peserta didik, serta tugas atau respon yang diharapkan dari pelajaran. Sedangkan menurut Tritos pada tahun 1996, hal yang menjadi kriteria dalam penyeleksi dan memproduksi media pembelajaran diantaranya adalah tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, isi materi, ajak rangkaian, dan strategi pembelajaran.
Sadiman dan kawan-kawan menyampaikan fungsi media pembelajaran atau media pendidikan secara umum, di antaranya 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar untuk dibawa ke kelas dapat diganti dengan gambar, slide, dan sebagainya. Peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat film, video, foto, atau film bingkai. 3. Meningkatkan gairah belajar, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya dan mengatasi sikap pasif siswa. 4. Memberikan rangsangan yang sama dalam menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran. Sujana dan juga Rival pada tahun 1992 juga mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses pembelajaran siswa, di antaranya yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa, makna bahan pengajaran akan terasa lebih jelas, metode mengajar akan lebih bervariasi, dan siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Fungsi media dalam pembelajaran, khususnya media visual, juga dikemukakan oleh Levy dan Les seperti yang dikutip oleh Arsyad pada tahun 2002, bahwa media memiliki 4 fungsi, diantaranya 1. Fungsi atensi. Dalam fungsi ini, media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. 2. Fungsi afektif. Fungsi ini adalah fungsi yang dapat diminati dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar, membaca atau menulis teks bergambar. Dalam hal ini, gambar atau simbol visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 3. Fungsi kognitif. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, diungkapkan bahwa fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan meningkatkan pesan informasi yang akan terkandung pada gambar atau lambang visual tersebut. Fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang berkemampuan lemah dalam merorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks atau disampaikan secara verbal. Terima kasih Ismi atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media dalam pembelajaran. Hamalik pada tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan kegiatan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara siswa dengan guru, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi, secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton pada tahun 1985 misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan,
mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar diantaranya yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Salwa atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu peranan media dalam belajar atau pembelajaran. Dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, media memiliki peranan yang sangat penting, yakni sebagai device atau alat dalam suatu proses pembelajaran. Yang mana media yang berperan sebagai alat ini merupakan perantara yang mampu memudahkan proses transfer ilmu dari guru ke peserta didik, karena dalam penerapannya, media dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi setiap peserta didik itu sendiri. Nah, dengan adanya pengalaman belajar yang nyata, maka peserta didik tidak hanya sekedar memperoleh materi yang bersifat verbal saja, melainkan juga dapat mengetahui contoh konkret atau contoh nyatanya. Dengan kata lain, dalam penyampaian materi, guru tidak hanya sekedar menjelaskan, kemudian muridnya mendengarkan, tetapi di sini guru juga memberikan contoh nyatanya melalui media pembelajaran yang digunakan. Nah, dengan difungsikannya media sebagai pemberi contoh yang nyata ini, tentu peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Itu sebabnya kenapa dalam teori kerucut Edgar Dale mengatakan bahwa pembelajar atau peserta didik yang belajar lewat mendengarkan saja akan berbeda tingkat pemahaman dan lamanya ingatan bertahan dibandingkan dengan pembelajar atau peserta didik yang belajar lewat melihat atau sekaligus mendengarkan dan melihat. Singkatnya, semakin konkret media pembelajaran yang digunakan dalam suatu pembelajaran, maka semakin efektif pula media tersebut berperan dalam mempermudah proses transfer materi pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya peranan media dalam proses belajar mengajar ini sangat penting. Karena apa? Karena media ini berperan sebagai device atau alat yang dapat mempermudah proses pembelajaran itu sendiri. Entah itu mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajarannya atau mempermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Oke, terima kasih Bella atas pemaparan materinya. Baik, sesi pemaparan materi atau presentasi telah selesai. Saya selaku moderator dan perwakilan kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya
apabila terdapat salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.